Shalom, para siswa-siswi SMP Penua yang membanggakan ya. Gimana pagi hari ini? Sudah bersyukur, sudah berdoa, sudah menyapa Tuhan, masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk memulai hari ini. Kita harus senantiasa bersyukur. Dan sebentar kita akan memulai ibadah rutin kita setiap hari sekolah. Tapi sebelum kita memulainya, kita akan berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Bapak untuk pagi hari yang indah ini. Engkau masih memberikan pertolongan kepada kami. Kami bersyukur Bapak untuk kasih setiamu di sepanjang hidup kami, terutama pada saat ini. Kau berikan kami kesehatan dan juga kesempatan untuk memulai hari ini Bapak. Tapi terlebih dahulu kami menyapa Engkau melalui lagu-lagu pujian yang akan kami naikkan dan juga mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkatilah ibadah ini ya Bapak. Ampuni dosa-dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, kita akan menaikkan lagu pujian Selamat Pagi Bapak. Kita nyanyi dengan sungguh-sungguh ya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita naikkan sekali lagi. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima Ya, shalom teman-teman, adik-adik semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk kami dapat memuji dan menyembah-Mu Tuhan pada hari ini. Dan saat ini kami juga masih bisa Tuhan akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan kuduskan dan sucikan hati dan pikiran kami agar semua firman yang kami dapat pada pagi hari ini, pada hari ini
dapat menjadi rema bagi kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, sertai hamba-Mu Tuhan dalam hamba menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, apapun yang hamba sampaikan itu semuanya berasal daripada-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman semuanya. Luar biasa tema, masih tema dalam bulan ini adalah tentang penguasaan diri, dan ini tema yang sangat menarik untuk kita semua, apalagi di masa-masa muda kita, ya, bagaimana kita harus belajar untuk bisa menguasai diri, karena semakin nanti kita besar, makin kita bertambah umur, ya. Kedewasaan itu bukan hanya dilihat dari umur, tapi juga dilihat bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita. Ya, kedewasaan juga salah satu faktornya adalah bagaimana seseorang itu dikatakan dewasa pada saat dia sudah bisa benar-benar mengendalikan diri dia, mengendalikan diri dari segala macam faktor, ya, dari emosi dan sebagainya. Ya, dan kedewasaan itu dilihat dari kemampuan kita untuk mengendalikan diri. Nah, mengendalikan diri atau penguasaan diri. Nah, pada hari ini kita lihat, kita buka firman Tuhan di 2 Petrus 1 ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-7, ya. Saya bacakan untuk teman-teman semua. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang, ya. Nah, dari semuanya ini ada salah satu yang kita bisa lihat adalah eh, penguasaan diri. Ya, kita lihat di ayat yang kelima, ya, di situ jelas dikatakan bahwa kita harus menambahkan pada iman kita itu bukan hanya kebajikan. Kebajikan itu kan perbuatan-perbuatan baik, ya teman-teman, ya. Ternyata nggak itu aja. Dan dibilang juga pengetahuan. Ternyata bukan pengetahuan aja yang kita butuhkan. Kita bisa pintar, kita bisa mungkin ranking terus di kelas, ya. Tapi kalau kita di sini dilihat tidak punya pengetahuan, tidak punya penguasaan diri, itu ternyata tidak lengkap, sama aja bohong, gitu ya. Dan dari penguasaan diri, di situ ada ketekunan, ada kesalehan, dari kesalehan ada kasih terhadap saudara-saudara, ya, dan juga kasih akan semua orang, ya. Dan terakhir adalah kasih. Nah, tapi yang kita mau bahas adalah tentang penguasaan diri di sini, ya. Jadi, kalau kita punya pengetahuan yang baik, kita mempunyai kepintaran yang baik, tapi kita tidak punya penguasaan diri, nah ini yang berbahaya, teman-teman. Ya, bahkan eh, seorang pemimpin yang besar, ya, seorang mungkin raja atau pemimpin bangsa yang besar, kalau tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa apa ya, menguasai dirinya, wah, itu bisa hancur berantakan, teman-teman. Itu bahaya sekali, apalagi seorang pemimpin, ya. Dan juga bagaimana seorang pemimpin mau mau mengendalikan apa misalnya rakyatnya atau bawahannya atau mungkin karyawan-karyawannya, kalau pemimpinnya sendiri tidak bisa mengontrol atau tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Itu pasti akan hancur berantakan, teman-teman. Ya, bayangin bayangin aja, misalnya di suatu negara yang mempunyai mungkin eh, apa namanya, mempunyai tentara-tentara yang luar biasa gitu ya di negaranya, tiba-tiba presiden ini mungkin baper gitu sama presiden yang lain, dia tidak bisa menguasai dirinya, dia tidak bisa mengendalikan dirinya, hanya cuma ikut emosi doang. Terus akhirnya apa? Hanya mungkin karena kata-kata akhirnya terjadilah sebuah peperangan antar negara. Itu bisa terjadi, teman-teman. Ya, makanya penting sekali yang namanya penguasaan diri atau pengendalian diri. Ya, jadi bukan hanya pengetahuan aja yang harus kita asah setiap hari, bukan hanya pelajaran aja yang harus kita pelajari setiap hari, tapi bagaimana kita bisa melatih penguasaan diri kita, teman-teman, melatih mengendalikan diri kita. Nah, ada beberapa hal atau beberapa cara bagaimana kita bisa apa namanya, mempunyai penguasaan diri yang baik, ya. Penguasaan diri juga bukan kita dapat secara cuma-cuma setelah kita lahir dan kita punya penguasaan diri, enggak. Yang namanya penguasaan diri dan mengendalikan diri itu ada namanya proses, teman-teman. Ada namanya proses tahap-tahap.
ya, dan itu bertahap, nggak langsung instan kita baru lahir bisa menguasai diri, enggak. Tapi sesuai dengan kita berjalannya waktu, sesuai dengan kita namanya melewati dari fase-fase kehidupan, itu apa namanya dilatih terus gitu loh, dan itu nggak instan ada tiba-tiba kita bisa menguasai diri kita, dan itu memang saya tahu tidak mudah. Kita semua masih belajar, bahkan saya pun masih belajar untuk mengendalikan dan menguasai diri saya sendiri gitu loh. Masih ada beberapa beberapa waktu saya mungkin masih tidak bisa mengendalikan diri gitu ya, masih ada gitu. Misalnya mau beli makanan makanan aja, misalnya seharusnya saya mungkin cuman beli 2 potong ayam, tapi karena serakah gitu ya maunya 4 potong ayam, dan akhirnya nggak habis, akhirnya malah kebuang. Itu salah satu hal pengendalian diri juga teman-teman. Jadi kita nggak apa namanya harusnya makanan itu bisa habis semua, tapi karena kita nggak bisa mengendalikan diri, karena saya nggak bisa mengendalikan diri, akhirnya nggak habis dan akhirnya harus dibuang, dan itu mubazir, dan itu akhirnya buang-buang uang dan nggak bijak sama sekali. Itu contoh-contoh hal-hal kecil dalam penguasaan diri. Nah, bagaimana sih cara kita tuh bisa dapat mengendalikan diri kita? Bagaimana sih kita bisa dapat menguasai diri kita gitu ya. Nah, ini yang kita pelajari ya. Yang pertama adalah bagaimana kita itu mempunyai suatu goal, teman-teman. Kita mesti fokus. Mari kita lihat di Satu Korintus 9, 1 Korintus 9 ayat yang ke 20. Bentar ya. Oke, ayat yang ke-24 sampai 27. Kita baca dulu beberapa ayat ini ya. Karena nanti beberapa cara itu ada di ayat-ayat ini. Ya, kita lihat. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Amin, puji Tuhan. Nah, teman-teman, nomor satu, bagaimana kita bisa dapat mempelajari, bagaimana kita dapat melatih, mengendalikan diri kita, adalah satu, kita harus punya goal. Ya, teman-teman, kita mesti punya goal. Di 1 Korintus 9 ayat yang ke-26, kita baca lagi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Jadi pada saat kita mempunyai tujuan, kita mempunyai target, kita mempunyai goal yang jelas, ya, dengan sedang apa yang kita kerjakan, maka kita tuh bisa bisa fokus, teman-teman. Kita tuh bisa apa namanya, kita tuh bisa fokus dalam kita mengejar pengendalian ini, penguasaan diri ini. Kita tidak terdistract, atau kita nggak terganggu oleh keadaan lingkungan di sekitar kita. Karena percayalah teman-teman, salah satu faktor yang membuat kita sulit untuk mengendalikan diri adalah salah satunya lingkungan, gitu ya. Kita mungkin mempunyai teman-teman yang ya belum mengenal Tuhan gitu ya, atau kita tinggal di lingkungan yang belum mengenal Tuhan dengan baik, akhirnya kita masih masih gampang terganggu, kita masih gampang terdistract gitu ya. Teman misalnya eh, teman misalnya masih ngebohong, kita ikut-ikutan ngebohong gitu ya. Teman lagi gila game, kita juga jadi gila game gitu ya. Ini juga salah satu faktor apa namanya, pengendalian diri, teman-teman. Kalau kita nggak bisa fokus, kita nggak bisa benar-benar mempunyai target bahwa oke, saya mau nih mengendalikan diri saya mau menguasai diri saya. Ini sulit, teman-teman. Jadi kita mesti fokus, kita mesti kejar terus. Kita ini seperti pertandingan gitu loh, ya. Dan kita apa ya? Kita nih harus punya tujuan, bukan seperti orang yang berlari tanpa tujuan dan petinju yang memukul sembarangan gitu. Jadi kita benar-benar mesti punya goal, mesti punya target dan fokus. Tidak boleh mendapat gangguan-gangguan dari lingkungan manapun, ya. Jadi kita juga mesti punya komitmen yang baik, ya. Nah, yang kedua adalah kita harus melatih diri kita setiap hari,
Ya, di 1 Korintus 9 ayat 24 yang ke-25 kita baca, "Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi." Nah, seperti tadi kita udah bahas ya, kita tuh dilahirkan tidak dengan kemampuan untuk bisa langsung menguasai diri. Kita lahir bukan kayak tiba-tiba kita lahir dan kita dapat menguasai diri kita. Enggak, tapi kita itu harus melatihnya hari demi hari. Ya, kita harus latih itu setiap hari. Dari apa sih? Dari mungkin kita dari mengendalikan pikiran kita, mengendalikan perkataan-perkataan kita, dan perbuatan kita hari demi hari. Ya, dan ini kan berbicara tentang kegiatan yang sehari-hari kita lakukan. Ya, dan ini saya kembali lagi tadi yang pertama. Ya, kita tidak boleh terdistract, kita tidak boleh terganggu, kita mesti fokus. Karena yaitu tadi, gangguan-gangguan itu akan datang dari segala arah, ya. Dari lingkungan, dari manapun, itu akan mengganggu kita untuk kita benar-benar bisa mengendalikan pikiran, perkataan dan perbuatan kita setiap hari, ya. Jadi kita mesti punya goal yang apa ya? Punya goal dan target yang benar dan kita harus fokus, gitu teman-teman ya. Jangan sampai terganggu dengan hal-hal yang lain. Ya, yang ketiga kita mesti disiplin teman-teman. Ya, disiplin di 1 Korintus 9 ayat yang ke-26 sampai 27. "Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri tolak, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya." Ya, ketika kita sedang melatih diri kita untuk mengendalikan diri dan hati kita, ya, maka kita juga butuh yang namanya kedisiplinan dan komitmen yang kuat, ya. Jadi kalaupun misalnya kita gagal, ya mungkin kita masih jatuh dalam hal-hal kita tidak menguasai diri, ya kita cepat-cepat bangkit kembali. Kita cepat-cepat evaluasi, kita cepat-cepat kembali lagi kembali lagi ke Tuhan, minta maaf sama Tuhan, ya. Kita apa namanya? Evaluasi gitu loh, evaluasi. Oke, kalau misalnya hari ini saya gagal untuk mengendalikan diri saya, menguasai diri saya. Oh, hari ini saya marah-marah sama ibu saya. Oh, hari ini saya marah-marah sama papa saya. Oh, hari ini saya ngatain teman saya dengan kata-kata yang kasar. Cepat sadar gitu loh. Cepat sadar bahwa oh ini salah. Oke, besok nggak boleh berbuat lagi. Ya, jangan akhirnya kita tahu kita salah dan kita nyaman dengan kesalahan kita, ini yang nggak baik teman-teman, ya. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus itu baik, ya. Dan eh, kalau teman-teman mau bertobat dan ikut cara Tuhan, ikut jalan Tuhan, dia pasti akan selalu menerima kita, dia pasti akan mengubah hati kita kalau kita mau berusaha untuk merubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Ya, percayalah pada saat kita sudah dirubahkan, hati kita sudah dirubahkan, yang namanya pengendalian diri dan penguasaan diri itu akan datang dengan sendirinya. Itu akan menjadi sebuah habit, itu akan menjadi sebuah kebiasaan teman-teman. Ya karena kan setiap hari kita latih untuk menguasai diri kita, untuk kita bisa benar-benar hidup di dalam jalannya Tuhan, di jalan firman Tuhan gitu ya. Dan kita selalu berusaha hidup di jalan yang benar, dan lama-kelamaan itu akan menjadi suatu kebiasaan kita. Ya, tapi percayalah semakin kita sering seperti itu juga bukan berarti eh, apa namanya Tuhan juga apa akan meninggalkan kita, atau setelah kita punya penguasaan diri itu akan meninggalkan kita, ya enggak. Kita justru malah akan lebih dekat sama Tuhan pada saat kita mempunyai penguasaan diri itu, ya. Kita itu sudah sangat dekat dengan Tuhan dalam artian kegiatan kita sehari-hari, perkataan kita, pikiran kita, perbuatan kita, ya, itu udah selalu dekat dengan Tuhan. Jadi penguasaan diri itu juga akan membuat kita lebih dekat dengan Tuhan, teman-teman. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah bagaimana kita juga harus mempunyai eh, apa ya, orang yang dapat membimbing kita, teman-teman. Entah mentor atau guru-guru kita, ya. Itu juga kita juga bisa eh, apa ya, mencari mentor-mentor atau teman atau orang-orang yang bisa melatih, menuntun dan memperhatikan kita gitu sampai kita eh,
berada di tujuan kita yang benar, yaitu menguasai diri kita atau penguasaan diri kita. Ya, kita juga harus apa namanya dekat dengan mungkin guru-guru agama, kan ada di sekolah, ada guru agama, ada paleksi, ada bujen dan lain-lain. Kalian bisa apa namanya mungkin sharing ke guru-guru kalian, guru agama kita ya, gembala-gembala gereja di sekolah juga. Saya yakin semuanya akan membuka pintu mereka dan meluangkan waktu mereka untuk kalau misalnya kalian mau dengan rendah hati, mau untuk dibimbing gitu ya, itu bisa juga teman-teman. Nah, karena bagaimanapun kita akan butuh ya, kita akan butuh orang-orang yang bisa kita ajak juga untuk coba dong ingetin ingetin ya, ingetin saya setiap hari gitu ya. Mungkin coba dia tanyain saya deh hari ini kira-kira apa ya, untuk membantu evaluasi aja gitu ya. Kira-kira hari ini apa ya? Kira-kira ada berbuat satu hal yang menyakiti hati orang lain nggak? Atau ada satu hal yang apa ya? Yang eh, yang membuat kita mendukakan hati Tuhan nggak? Yang membuat kita tidak bisa mengendalikan diri kita nggak? Gitu. Karena saya yakin dan percaya sesuatu hal, perbuatan, pikiran atau perkataan yang di luar dari kendali diri kita itu pasti biasanya mendukakan hati Tuhan, atau mungkin suatu hal yang mungkin Tuhan tidak senang kalau kita melakukan itu. Nah, itu harus dievaluasi. Ya, harus kita apa ya? Harus kita evaluasi setiap hari dan kita sadar bahwa itu oke, salah. Besok saya tidak mau melakukan lagi. Besok saya akan mencoba untuk lebih baik. Dan lebih baik lagi yang tadi saya bilang, ada kakak rohani atau ada apa ya, pembimbing rohani yang dapat membimbing kita untuk kita bisa mencapai target kita, mencapai goal kita dalam mengendalikan diri kita. Ya, jadi teman-teman, pengendalian diri ini adalah sebuah sikap apa ya, yang tegas gitu ya, yang tidak mau dikuasai oleh keinginan-keinginan duniawi, ya. Atau kita juga nggak mau berkompromi terhadap segala sesuatu yang berlawanan dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, gitu ya. Pengendalian diri ini berhubungan dengan komitmen kita untuk kita bisa hidup benar, ya, membangun suatu kebiasaan yang baik dan benar ya, disertai tekad untuk kita benar-benar mau kita tinggalin deh, kita buang semuanya ya, kita hancurkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang emang benar-benar Tuhan tuh nggak suka, ya, yang membuat kita tuh makin jauh dari jalan Tuhan. Ya, kita harus memiliki pengendalian diri itu, berarti kita berani berkata tidak terhadap segala hal yang mungkin berbau-berbau dosa, ya, tidak menyenangkan hati Tuhan dan kuduniawian, teman-teman. Ya, seperti ada yang tertulis dalam Titus 2 ya, eh, Titus 2 ayat yang ke-12. Itu dikatakan, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, ya. Jadi untuk bisa mengendalikan diri dibutuhkan kemauan, tekad, semangat, dan kerja keras. Ya, karena di dalam Matius 26 ayat 41 dikatakan roh ini memang penurut, tapi daging lemah. Dan itulah struggle kita, teman-teman. Itulah tantangan kita setiap hari. Ya, jadi pengendalian diri ini penting bagi kita semua orang yang percaya, teman-teman kita semua yang bagi kita yang benar-benar mau dekat sama Tuhan. Ini adalah syarat utama untuk kita dapat mengikut Yesus, gitu ya. Karena di Matius 16 ayat 24 mengatakan mana nih ya? Matius 16 ayat 24 mengatakan bahwa lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ya, jadi nggak gampang, teman-teman. Saya tahu untuk kita dapat mempunyai pengendalian diri ini tidak mudah. Tapi saya yakin kalau kita mau komitmen, ya, kita mau apa ya, kita mau terus berusaha, kita punya tekad, kita pasti bisa. Ya, karena mampu mengendalikan diri sendiri di dalam 2 Korintus 10 ya ayat yang kelima, teman sebaca sendiri, itu berarti kita menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya, ini bukan suatu hal yang mudah, ini bukan suatu hal yang instan yang bisa kita dapat, tapi ini adalah sebuah proses. Ya, sebuah proses yang mendekatkan kita kepada Yesus
dan juga sebuah proses yang membuat kita mempunyai pengendalian diri atau penguasaan diri. Kira-kira itu yang saya bisa sampaikan pada hari ini. Kira-kira kita semua mau belajar untuk kita bisa menguasai diri kita, mengendalikan diri kita. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang luar biasa. Kami mau terus Tuhan melatih, kami mau terus Tuhan mempunyai goal, mempunyai tekad Tuhan untuk kami dapat menguasai diri kami Tuhan. Kami tahu Tuhan pengetahuan yang kami dapat Tuhan Yesus, eh, umur yang kami dapat setiap hari Tuhan Yesus tidak akan berarti Tuhan tanpa adanya penguasaan diri, tanpa adanya pengendalian diri Tuhan. Kami mau Tuhan, kami hidup di dalam-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan terus hidup bersama-Mu. Kami mau mengikut Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, kiranya tekad kami, komitmen kami ini Tuhan. Kami akan percaya Tuhan, kami akan terus pegang dan Engkau yang akan terus mampukan. Roh Kudus-Mu akan terus mampukan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Kita semua percaya saudara, Tuhan kita adalah bukan Tuhan yang berubah, amin saudara. Tuhan kita adalah Alfa dan Omega. Ada kuasamu telah terbentuk sepanjang sejarah manusia. Ada yang sanggup menyangkali